Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Allah dengan NIM 23010530108. Saya di sini akan mempresentasikan 11 materi dari mata kuliah belajar mandiri. Namun sebelum masuk ke materi, kita perlu mengenal dulu apa itu mata kuliah belajar mandiri. Mata kuliah belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna menyelesaikan suatu masalah di mana siswa mengambil inisiatif dalam belajar, baik dengan atau tanpa bantuan orang lain. Nah, tadi kan kita sudah mengenal apa itu mata kuliah belajar mandiri. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu ada pedagogi, andragogi, dan hutagogi. Pedagogi atau biasa yang disebut dengan pembelajaran anak merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana teknik mengajar. Implementasi dalam mengajar dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya latar belakang, pengetahuan, lingkungan, situasi belajar, serta kondisi psikis siswa. Ada tujuan dari pedagogi itu sendiri, yaitu mengajar anak-anak agar memiliki pengetahuan dan untuk mengembangkan kepribadian siswa agar mempersiapkan dirinya untuk kehidupan. Lalu selanjutnya, pedagogi sendiri memiliki karakteristik, yaitu pembelajaran anak, di mana pembelajaran disebut anak didik atau siswa, gaya belajar dependen, tujuan ditentukan sebelumnya, diasumsikan bahwa siswa tidak berpengalaman atau kurang informasi. Metode pelatihan pasif, guru mengontrol waktu dan kecepatan, belajar berpusat pada isi pengetahuan teoritis, dan guru sebagai sumber utama yang memberikan contoh atau ide-ide. Lalu yang kedua ada andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Andragogi menekankan bahwa orang dewasa belajar melalui pengalaman, memiliki motivasi internal, dan membutuhkan keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Andragogi berbeda dengan pedagogi yang lebih berfokus pada pendidikan anak-anak. Teori ini dikembangkan oleh Malcolm Knowles, seorang pendidik Amerika Serikat, dan menekankan 4 asumsi pokok, yaitu konsep diri, pengalaman, kesiapan, dan orientasi belajar. Tujuan dari andragogi itu sendiri adalah untuk mengajar orang dewasa agar memberikan keterampilan dan kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang mereka alami dalam kehidupan. Selanjutnya ada karakteristik dari andragogi itu, yaitu pembelajaran untuk dewasa, gaya belajar independen, tujuan fleksibel, diasumsikan bahwa peserta didik memiliki potensi, pengalaman untuk berkontribusi, menggunakan metode pelatihan aktif, pengalaman untuk mempelajari waktu dan kecepatan, keterlibatan dan kontribusi peserta sangatlah penting. Belajar terpusat pada masalah kehidupan dan peserta didik dianggap sebagai sumber daya utama untuk ide-ide dan contoh. Yang terakhir dari materi pertama yaitu hutagogi atau pembelajaran yang dikelola sendiri. Adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana individu didorong untuk mengambil tanggung jawab penuh atau proses pembelajarannya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam konteks pendidikan, hutagogi menekankan pada pembelajaran mandiri dan pengembangan keterampilan metakognitif, sehingga peserta didik dapat menjadi pembelajar yang lebih efektif dan mandiri. Tujuan dari hutagogi itu sendiri adalah untuk menantang cara berpikir daripada proses ketimbang isi, memungkinkan pembelajaran lebih memahami dunia mereka daripada dunia gurunya, memaksa guru pindah ke dunia pembelajar, serta memungkinkan guru untuk melampaui disiplin mereka sendiri. Oke, selanjutnya masuk materi yang kedua adalah self-regulated learning. Self-regulated learning atau disebut dengan SLR merupakan proses di mana seorang peserta didik mengaktifkan dan menopang kognisi, perilaku, dan perasaannya yang secara sistematis berorientasi pada pencapaian suatu tujuan. Self-regulated learning berperan penting dalam pembelajaran karena membantu mengarahkan siswa agar kemandirian belajar, yakni mengatur jadwal belajar, menetapkan target belajar, dan mencari informasi yang dibutuhkan secara mandiri. Karakteristik dari SLR ini mencakup pemahaman terhadap karakteristik peserta didik dari berbagai aspek,
pemahaman tentang cara belajar dan proses belajar mengajar, kemampuan mengembangkan kurikulum, pembuatan pelajaran yang mendidik, serta penggunaan teknologi untuk pembelajaran, kemampuan berkomunikasi secara efektif kepada peserta didik. Selanjutnya ada pun contoh dari self-regulated learning atau yang disebut dengan pedagogi SLR. Contohnya, guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa diberikan masalah atau situasi yang harus dipecahkan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya sendiri. Yang kedua, guru dapat mengembangkan pembelajaran berbasis keterampilan, di mana siswa belajar untuk mengembangkan keterampilan praktis seperti keterampilan berbicara di depan umum atau yang disebut dengan public speaking. Yang kedua ada keterampilan menulis atau keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya ada contoh dari self-regulated learning. Yang pertama ada guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa diberikan masalah atau situasi yang harus dipecahkan secara mandiri dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Yang kedua ada guru dapat mengembangkan pembelajaran berbasis keterampilan, di mana siswa belajar untuk mengembangkan keterampilan praktis seperti keterampilan berbicara di depan umum atau disebut dengan public speaking. Yang kedua ada keterampilan menulis atau keterampilan berpikir kritis. Lalu yang ketiga ada guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diberikan tugas membuat solusi untuk masalah tertentu, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan praktis dan kreativitas. Yang keempat ada guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung seperti kunjungan lapangan atau eksperimen, penelitian, dan lain-lain. Nah, kita udah memasuki materi ketiga nih, yaitu self-directed learning atau yang disebut dengan SDL. SDL atau kemandirian belajar adalah kemampuan siswa untuk mengambil inisiatif dalam mengelola proses pembelajarannya sendiri, termasuk dalam mendiagnosis kebutuhan belajar, menentukan strategi belajar, melakukan kegiatan belajar, dan mengevaluasi hasil belajar, serta mengembangkan keterampilan interpersonal. Tujuan dari self-directed learning atau disebut dengan SDL adalah untuk membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih efektif dan mandiri, serta mengembangkan keterampilan metakognitif. Lalu yang ketiga ada penerapannya. Penerapan self-directed learning dalam pembelajaran dapat memberikan kelebihan, seperti meningkatkan kemandirian siswa, memotivasi siswa untuk belajar, dan meningkatkan keterampilan metakognitif siswa. Namun, penerapan self-directed learning juga dapat menimbulkan tantangan, seperti memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, serta memerlukan keterampilan khusus dari guru dalam memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yaitu self-determined learning atau yang disebut dengan SDL. Adalah konsep pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengatur dan mengontrol proses pembelajaran mereka sendiri. Konsep ini memungkinkan peserta didik untuk memilih materi pembelajaran yang ingin dipelajari, menentukan waktu dan tempat belajar, serta mengevaluasi kemajuan belajar mandiri. Dalam model pembelajaran, siswa memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari, bagaimana mereka ingin belajar, dan mengapa mereka ingin mempelajarinya. Model-model pembelajaran yang ditentukan sendiri memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan motivasi intrinsik, kemandirian, dan tanggung jawab dalam pembelajaran mereka. Tujuan dari SDL ini sendiri adalah untuk pengajaran yang berorientasi heutagogis. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana pembelajar mengetahui tujuan, jalur pembelajaran, proses, dan produk mereka sendiri. Oke, selanjutnya memasuki materi yang kelima, yaitu perbedaan dari self-regulated learning, self-determined learning, dan self-directed learning. Self-directed learning atau SDL adalah kemampuan siswa untuk mengambil inisiatif dalam mengelola proses pembelajarannya sendiri, termasuk dalam mendiagnosis kebutuhan belajar, memotivasi belajar, menentukan strategi belajar,
dan mengevaluasi hasil belajar, serta mengembangkan keterampilan interpersonal. Lalu yang kedua ada Self-Determined Learning atau SDL. Tujuan dari SDL adalah untuk membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih efektif dan mandiri, serta mengembangkan keterampilan metakognitif. SDL memungkinkan siswa untuk menentukan kebutuhan belajar, menentukan strategi belajar, dan mengevaluasi hasil belajar berdasarkan kebutuhan dan motivasi pribadi mereka. Lalu yang ketiga ada Self-Regulated Learning atau SLR. SLR adalah proses dalam yang siswa mengatur karakteristik pembelajaran mereka sendiri, seperti mengatur persepsi, mengatur konsumsi waktu, dan mengatur emosi. SRL ini melibatkan pemahaman tentang cara belajar dan proses belajar mengajar, serta menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran. SRL juga mempengaruhi kemampuan siswa untuk mengambil inisiatif dalam mengelola proses pembelajarannya sendiri dan mengembangkan keterampilan metakognitif. Selanjutnya kita memasuki materi yang keenam adalah motivasi sebagai konsep dasar belajar mandiri. Motivasi adalah konsep dasar dalam pembelajaran mandiri karena memainkan peran penting dalam memulai dan memelihara usaha siswa dalam belajar. Motivasi memandu dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi seberapa lama seseorang mau memberikan untuk belajar. Dalam pembelajaran mandiri, motivasi menjadi faktor utama dalam cara belajar mandiri untuk memberikan dorongan pada siswa untuk belajar. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memiliki motivasi yang kuat dalam belajar mandiri. Selanjutnya ada wujud fisik belajar mandiri, seperti buku dan materi belajar, perangkat digital, media pembelajaran, tempat belajar, akses internet, alat tulis, dan catatan lainnya. Terus selanjutnya ada model belajar mandiri. Model belajar mandiri mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah, penilaian diri, dan memotivasi intrinsik. Ini sering digunakan dalam konteks pendidikan tinggi dan pembelajaran sepanjang hayat, di mana pembelajaran sendiri menjadi keterampilan yang sangat berharga. Adapun contoh dari model belajar mandiri ini. Yang pertama ada tentukan tujuan. Mulailah dengan menentukan tujuan belajar Anda. Apa yang ingin Anda capai? Hal ini akan membantu Anda fokus dan terorganisir. Yang kedua ada jadwalkan waktu. Buat jadwal belajar yang konsisten, serta hindari hal-hal yang mengganggu kekonsistenan pada belajar tersebut. Yang ketiga ada pilihlah sumber belajar. Pilih sumber belajar yang sesuai dengan tujuan Anda. Ini bisa berupa buku, kursus online, video, atau sumber lainnya. Bisa seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang keempat ada ambil catatan. Selama belajar, ambil catatan yang penting, mulai dari entah itu meringkas pendek atau menulis pada inti-intinya saja. Itu semaunya kita sendiri. Yang kelima ada berdiskusi dan bertanya. Diskusikan materi dengan teman atau temukan komunitas belajar online seperti ada konseling online atau bimbingan online, seminar-seminar, dan lain-lain. Yang keenam ada evaluasi diri. Secara berkala, tinjau kemajuan Anda dan evaluasi apa yang telah Anda pelajari. Lalu yang ketujuh ada kesabaran dan konsisten. Ingatlah bahwa belajar mandiri memerlukan kesabaran dan konsisten, karena tidak ada proses yang mudah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu yang ke-8 ada beri hadiah pada diri sendiri. Berikan penghargaan pada diri sendiri setelah mencapai tujuan belajar tertentu, seperti membeli barang yang kita inginkan sejak lama atau yang kita sudah targetkan dari awal, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang ketujuh, yaitu konsep belajar mandiri dalam penilaian jarak jauh atau yang disebut dengan distance education. PJJ adalah pembelajaran yang berlangsung secara jarak jauh karena terpisahnya guru atau pendidik dan peserta didik, dan memerlukan kemandirian peserta didik dan dukungan layanan belajar yang memadai. Adapun aspek utama dalam pembelajaran jarak jauh yaitu keterpisahan guru atau pendidik dengan peserta didik, kemandirian, dan layanan belajar.
Berikutnya ada karakteristik sistem pembelajaran jarak jauh, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, siswa atau peserta didik belajar mandiri secara individu maupun kelompok tanpa atau dengan bantuan minimal dari orang lain. Yang kedua ada materi pembelajaran disampaikan dengan media yang didesain khusus untuk belajar mandiri. Sumber belajar utama berasal dari modul atau media cetak, kemudian ditunjang oleh media lain seperti media audio, visual, dan juga media berbasis TIK. Yang ketiga ada tetap mengupayakan komunikasi dua arah antara pengajar dan peserta didik untuk pengatasian masalah belajar. Komunikasi ini dimaksudkan sebagai upaya pemberian bantuan pembelajaran. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana komunikasi seperti Zoom, Google Meet, ataupun video call lewat WA. Yang keempat ada diadakannya evaluasi secara berkala untuk mengukur kemampuan peserta didik, baik itu sifatnya mandiri dari guru ataupun dari institusi. Selanjutnya ada materi yang ke-8, yaitu prinsip pengembangan kurikulum belajar mandiri. Pengembangan kurikulum belajar mandiri adalah suatu pendekatan pendidikan yang memberikan siswa kontrol yang lebih besar atas proses pembelajaran mereka. Prinsip-prinsip yang mendasarinya menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif di berbagai level pendidikan. Kita telah membahas prinsip-prinsip pengembangan kurikulum belajar mandiri pada 3 level yang berbeda, yaitu yang pertama level SRL atau Self-Regulated Learning dalam pedagogi, yang kedua ada level SRL dalam andragogi, dan level heutagogi. Level SRL dalam pedagogi adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum belajar mandiri memungkinkan pendidik di tingkat pendidikan dasar dan menengah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Prinsip-prinsip ini mencakup metakognitif pembelajaran berbasis proyek dan memberikan otonomi siswa dalam pemilihan materi belajar. Level SRL dalam andragogi ini kurikulum belajar mandiri ditujukan untuk pendidikan orang dewasa. Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mendukung orang dewasa dalam mengambil kendali atas pembelajaran mereka. Prinsip-prinsip seperti otonomi, metakognisi, dan pembelajaran berbasis proyek tetap relevan. Yang kedua ada level heutagogi. Level heutagogi merupakan puncak dari pengembangan kurikulum belajar mandiri, di mana siswa memiliki kendali penuh atas pembelajaran mereka. Mereka mengambil keputusan mengenai materi belajar, metode pembelajaran, dan penilaian diri. Kurikulum pada level heutagogi harus sangat fleksibel dan adaptif, mencerminkan filosofi pembelajaran yang paling independen. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum belajar mandiri menciptakan landasan penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan pembelajaran yang lebih mandiri, sadar, dan efektif di berbagai tingkatan pendidikan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidik dapat membantu siswa mencapai tingkat kecerdasan diri yang lebih tinggi dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kita memasuki materi yang ke-9, yaitu dukungan teknologi bagi pembelajaran mandiri. Web 2.0 memungkinkan percakapan dua arah antara pemilik web dan pengunjung situs web, sehingga pengguna dapat berpartisipasi dalam memproduksi, berbagi, dan memperkaya konten dalam komunitas online. Web 3.0 dibangun menggunakan AI yang dibantu oleh komputer memahami informasi seperti manusia sehingga menghasilkan hasil yang lebih cepat dan produktif. Dukungan website 2.0 dan 3.0 tools sosial media bagi pembelajaran mandiri dapat digunakan sebagai alat media sosial untuk proses pembelajaran mandiri. Pertama, jangkauan. Media sosial memiliki jangkauan yang luas, mulai dari skala kecil hingga skala global. Yang kedua, aksesibilitas. Media sosial mudah diakses dengan biaya terjangkau, seperti dengan menggunakan kuota yang sangat minim. Yang ketiga, kegunaan. Media sosial relatif mudah digunakan dan tidak memerlukan keahlian atau pelatihan khusus. Yang keempat, kedekatan. Media sosial dapat memperoleh tanggapan dari khalayak dengan lebih cepat, bahkan secara real time. Yang kelima, permanen. Media sosial memungkinkan pengeditan dan komentar instan. Beberapa cara website 3.0 dapat digunakan sebagai alat media sosial untuk proses pembelajaran mandiri. Yang pertama,
mengintegrasikan berbagai media. Pengguna dapat menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyajikan informasi secara komprehensif dan kreatif. Yang kedua, memperkaya pengalaman belajar. Pengalaman belajar dapat diperkaya dengan akses ke berbagai sumber pendukung seperti website pendidikan, e-book, dan database ilmiah. Yang ketiga, platform blog dan berbagai pengetahuan. Platform online yang memungkinkan guru dan siswa berbagi pengetahuan, ide, dan pengalaman belajar melalui blog, forum diskusi, atau jurnal elektronik. Yang keempat, aplikasi pembelajaran bahasa. Aplikasi yang membantu siswa belajar bahasa asing dengan berbagai fitur, seperti latihan kosakata, pengucapan, dan penggunaan bahasa dalam situasi sehari-hari. Yang kelima, platform media sosial dan berbagai video. Platform media sosial dan platform berbagi video dapat digunakan untuk berbagi konten pendidikan seperti tutorial, ceramah, dan demonstrasi, dan konten-konten positif lainnya. Selanjutnya memasuki materi yang ke-10, yaitu model-model pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Pembelajaran SAFI menekankan penggunaan semua indera siswa melalui gerakan tubuh, pendengaran, visualisasi, dan pemikiran intelektual untuk memaksimalkan pengalaman belajar melalui tindakan fisik, interaksi suara, observasi, dan pemikiran aktif. Yang kedua, model master merupakan suatu langkah dalam cara belajar cepat, diterapkan untuk membuat suasana pembelajaran terasa menyenangkan dan jauh dari kesan kaku. Cara belajar cepat yang dimaksudkan di sini ialah usaha yang dilakukan sehingga suatu konsep dapat dipahami dengan cepat dan baik. Yang ketiga ada model pembelajaran independent learning adalah suatu pendekatan dalam metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, student-centered approach, di mana proses dan pengalaman belajar diatur dan dikontrol oleh siswa sendiri dalam hal konseptualisasi, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi belajar siswa serta penetapan cara-cara pemanfaatan sumber belajar guna proses belajar lebih lanjut. Selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir nih, yaitu materi yang ke-11, instrumen pengukuran keterampilan belajar mandiri. Adapun beberapa bentuk self-report sebagai instrumen pengukuran SRL dan SDL adalah yang pertama, Motivated Strategies Learning Questionnaire adalah sebuah instrumen yang disusun untuk menilai orientasi motivasi pada peserta didik dan macam-macam strategi belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Pada dasarnya, MSLQ terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian motivasi peserta didik dan bagian strategi belajar mandiri pada pembelajaran tertentu. Yang kedua, MAI atau Metacognitive Awareness Inventory adalah sebuah instrumen untuk mengukur kesadaran metakognitif pada peserta didik. Pada dasarnya, metakognitif melibatkan dua tingkatan stimulan pada pembelajaran, yang berupa pemikiran tentang spesifikan subjek pembelajaran dan pemikiran tentang cara belajarnya. Peserta didik yang melatih metakognitifnya akan bertanya pada dirinya sendiri terkait proses pembelajarannya dengan pertanyaan seperti, bagaimana pemikiran atau pendapat menurut saya, sampai mana proses belajar saya ya, apakah memahami materi yang saya pelajari dari sebelum-sebelumnya, lalu bagaimana supaya saya bisa lebih efektif dalam belajar untuk kedepannya. Yang ketiga ada LSQ atau Learning Strategies Questionnaire, merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur strategi yang tepat dalam belajar mandiri. Strategi yang digunakan setiap orang pasti berbeda-beda cara menilai strategi diri pada pembelajaran mandiri, salah satunya yaitu dengan mempelajari dan memahami strategi yang dilakukan dalam situasi realistis. Yang keempat ada SRLO atau Self-Regulation for Learning Online, merupakan alat ukur strategi pembelajaran mandiri secara offline atau tatap muka. Maka SRL ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur strategi yang tepat pada belajar mandiri secara online. Sama seperti LSQ, SRLO menggunakan kuesioner untuk mengetahui strategi yang tepat untuk digunakan. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada SDLRS atau Self-Directed Learning Readiness Scale,
adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan belajar mandiri dengan menggunakan kuesioner sebagai metode ukur. Nah, tadi adalah 11 pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.